Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan berkat dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, beberapa minggu yang lalu Amang Pendeta Bonar Lumban Tobing memposting di Facebook satu tulisan yang sangat menarik dan bernas berjudul Mengenang 41 tahun kepergian Opui Eporus Dr. Justin Sihombing. Saya sangat tersentuh membaca setiap kata yang dituliskan oleh Bapak dosen saya, yang demikian piawai menggambarkan satu warisan berharga dalam tubuh HKBP, yaitu petualangan hidup dan pelayanan seorang hamba Tuhan yang melayani dengan segenap hati. Tulisan itu menampilkan sosok seorang hamba Tuhan yang tak kenal lelah untuk pekerjaan Tuhan. Hidupnya, pekerjaannya, pengajarannya, dan khotbah-khotbahnya mencerminkan bahwa apapun yang beliau lakukan itu merupakan akumulasi dari pemahaman mendalam akan firman Tuhan dan hikmat yang relevan untuk menghadapi realitas dunia ini. Karena itu, pada hari pemakamannya semua orang menyaksikan dan mengakui dengan tulus bahwa Pendeta Dr. Justin Sihombing benar-benar hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Salah satu ungkapan Eporus Justin Sihombing yang terkenal, petikan dari firman Tuhan tentang pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dalam roh. Lalu mata semua orang tertuju kepada Yesus. Itulah satu kerinduan dari Dr. Justin Sihombing. Melalui hidup, pekerjaan, pengajaran, dan khotbah-khotbahnya, Eporus legendaris ini merindukan agar setiap warga jemaat, agar setiap orang percaya benar-benar memiliki hati yang tertuju kepada Yesus, karena Yesuslah juru selamat, Yesuslah sumber kehidupan, dan Yesuslah pengharapan kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengajarkan agar kita benar-benar menjadi orang yang terpercaya. Kita harus terpercaya dalam segala hal, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kepercayaan haruslah menjadi nilai dan harta yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan ini. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kamu kehilangan rumah, kamu belum kehilangan apa-apa. Jika kamu kehilangan kesehatan, kamu telah kehilangan sesuatu, tapi belum seberapa. Tetapi jika kamu kehilangan kepercayaan, trust, kamu telah kehilangan segalanya. Jika seseorang tidak dapat dipercaya lagi, apalah arti hidupnya? Tidak ada lagi artinya. Hidupnya bagaikan sampah
dan tidak diperhitungkan orang lain. Karena itu, satu hal yang sangat penting dan mungkin paling penting dalam hidup ini adalah jaga kepercayaan, trust orang lain kepadamu. Anak-anak terpercaya di hadapan orang tua. Orang tua terpercaya di hadapan anak-anak. Suami dipercaya istri. Istri dipercaya suami. Hamba dipercaya Tuan. Tuan dipercaya hamba. Teman saling percaya satu dengan yang lain. Saya yakin bahwa sahabat saya tidak akan pernah mengkhianati saya atau berniat menyakiti saya. Karena jika itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan bencana pengkhianatan. Jadilah ungkapan orang Batak, manuk ni pialangge hotek-hotek lau marpira, na sirang maraleale, humacitan sien namatian ina. Bencana. Maka jaga kepercayaan teman. Jaga kepercayaan sahabatmu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka saja, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang membangun trust. Inilah yang membangun kepercayaan. Melayani dengan segenap hati, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun firman ini secara spesifik ditujukan kepada para hamba, tetapi sesungguhnya ini adalah wejangan penuh hikmat bagi setiap orang, apapun posisinya, apakah dia hamba atau tuan, apakah dia pimpinan atau bawahan, apakah dia anak, suami, istri, di tengah-tengah keluarga. Setiap orang dalam posisi apapun haruslah dapat dipercaya. Anak-anak dalam keluarga, suami, istri, hamba, tuan, pemimpin, pekerja, apapun perannya, dituntut supaya menjadi orang yang dapat dipercaya. To be a trusted person is the most precious quality one might have. Menjadi orang yang terpercaya adalah satu kualitas yang paling penting dan paling berharga yang mungkin kita miliki. Menjadi orang yang terpercaya bukanlah perkara mudah, saudara-saudaraku. Itu membutuhkan komitmen, dedikasi, disiplin, dan kerja keras. Kita tidak boleh sekedar berkata, percayalah padaku. Lantas orang lain langsung percaya. Dunia tidak berjalan demikian. Hidup ini tidak berjalan seperti itu. Menjadi orang yang terpercaya, orang itu perlu menyaksikan dan merasakan. Orang lain perlu menyaksikan dan merasakan bahwa kita memang layak dipercaya. Seorang pemimpin yang mengajak dan mendorong rakyatnya supaya peduli dengan orang miskin, menderita, korban bencana, korban pandemi virus corona. Tetapi dia sendiri tidak mau menyisihkan sedikit pun dari apa yang dimilikinya demi menolong mereka. Tidak akan mungkin dapat menggerakkan orang lain untuk berbuat. Kata-katanya hanyalah sekedar gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Tidak punya arti apa-apa dan tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi pemimpin yang menggelorakan perjuangan dan hasrat yang kuat untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Dan dia mau melakukan segalanya untuk itu. Bahkan rela berkorban. Akan menjadi seperti magnet yang menarik semua orang untuk mengikutinya.
Leading by example. Memimpin dengan menunjukkan keteladanan. Kepemimpinan seperti inilah yang ditunjukkan oleh Dr. Martin Luther King Jr. sehingga dia begitu diagungkan sebagai seorang pemimpin besar. Pada tanggal 28 Agustus 1963, sekitar 250.000 orang berkumpul di Lincoln Memorial di Washington DC untuk mendengarkan pidato yang melegenda, I have a dream. Saya memiliki impian. Tanpa undangan dan tanpa media komunikasi seperti saat ini. Waktu itu belum ada WA, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Orang datang berduyun-duyun dari berbagai latar belakang dan dari seluruh penjuru Amerika Serikat berkumpul di Washington DC karena sosok pendeta yang dapat dipercaya, Dr. Martin Luther King Jr. Dia bicara sesuai dengan isi hatinya. Dia bertindak selaras dengan khotbah dan pidatonya, dan dia rela berkorban untuk itu. Karena itu, orang senang dengan dia. Mereka percaya dengan kata-katanya. Musuh-musuhnya segan dengan dia. Dan masyarakat luas benar-benar mencintainya. Dia memberikan segalanya dan dia mendapatkan segalanya. Sekalipun dia terbunuh pada tahun 1968 karena komitmennya untuk membebaskan Amerika Serikat dari ras diskriminasi. Tetapi pengaruhnya tetap hidup. Pengaruhnya telah mengubah kehidupan berjuta-juta orang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Dan dia dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Yesus sendiri adalah contoh paling sempurna dari pribadi yang bekerja dan melayani dengan segenap hati. Dia sama sekali tidak bercacat. Dalam segala hal dia sempurna. Pikiran, perkataan, perbuatannya selaras demi mewujudkan rencana penyelamatan Allah di dunia ini. Demi keselamatan umat manusia dan ciptaan Tuhan. Dia taat dan setia melakukan segala yang diperintahkan Allah Bapa. Dia rela berkorban untuk itu. Darahnya bercucuran di sepanjang Via Dolorosa dan dia mati tersalib di bukit Golgata. Pengorbanannya bukanlah sia-sia. Pengorbanannya adalah untuk keselamatan kita. Karena itu orang dalam setiap generasi dan di seluruh dunia percaya kepadanya. Pada akhirnya Allah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. En Cristo. Kita terpanggil hidup dalam kehidupan yang baru. The new life in Christ. Hidup baru dalam Kristus dengan kualitas-kualitas baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kualitas-kualitas hidup yang lama, yang hidup dalam kegelapan, sekarang berlalu dan kita hidup dalam terang. Dengan kualitas-kualitas terang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengharapan di dalam Kristus. Kita terpanggil untuk menghidupi nilai-nilai mulia seperti yang ada dalam Kristus. Terpercaya. Seseorang dapat dipercaya setelah teruji bahwa dia benar-benar bertindak seperti perkataannya.
di tempat terbuka dan di tempat tertutup, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Dia benar-benar melakukan hal yang benar dan hal yang terbaik, apakah ada orang yang menyaksikannya atau tidak. Dia terpercaya dalam hal-hal kecil dan terpercaya juga dalam hal-hal besar. Inilah yang menjadikan reputasi, yakni reputasi sebagai orang yang terpercaya. Ini satu kerinduan saya, jika saya memiliki reputasi yang terpercaya. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku yang mendengarkan khotbah ini memiliki reputasi yang terpercaya. Perkataan saudara, tindakan saudara benar-benar dipercaya orang, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa, memengaruhi kehidupan banyak orang. Jika kita memiliki reputasi terpercaya atau mendekati kualitas seperti yang dimiliki oleh Kristus, maka apapun yang kita lakukan akan terasa manis dan indah, bagai madu asli yang setiap orang ingin mencicipinya. Perkataan kita manis didengar, perbuatan kita akan menyenangkan, cerita-cerita kita akan menjadi cerita indah dan menarik. Dimanapun kita berada, maka kehadiran kita akan membawa sukacita, damai, dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang yang baru kenal dengan kita pun akan dengan tulus berkata, wah, dia benar-benar orang Kristen. Dia benar-benar seorang penatua. Dia benar-benar seorang bibelfro, diakones, guru ria. Dia benar-benar sebagai seorang pendeta. Dia benar-benar warga gereja, warga HKBP. Dia baik, murah hati, penuh kasih, peduli, tidak gampang marah, tidak mudah tersinggung. Wah, dia sabar, lemah lembut, tidak pendendam. Saudaraku, jika reputasi seperti ini kita miliki, maka panggilan menjadi garam, terang dan berkat bagi dunia ini dan bagi sebanyak mungkin orang benar-benar menjadi kenyataan. Nama Tuhan akan dimuliakan dan bumi ini akan berubah menjadi tempat yang lebih layak untuk didiami. Saya yakin saudaraku adalah hamba Tuhan yang setia, yang berupaya mengikuti jejak kaki Kristus. Teruskanlah, tetaplah, setialah di jalan yang benar itu. Untuk itu apapun yang kita lakukan, apapun peran kita di tengah keluarga, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, semua itu mulia dan indah adanya jika kita melakukannya dengan segenap hati. Ungkapan dalam Talmud Yahudi mengatakan, what comes from the heart enters the heart. Apa yang keluar dari hati yang terdalam akan menjangkau hati yang lain. Karena itu, marilah kita bekerja dengan segenap hati. Marilah kita melakukan setiap pekerjaan dan pelayanan dengan segenap hati. Niscaya seperti Eporus Justin Sihombing yang bersinar di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya di Tanah Batak, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di gereja-gereja di Eropa yang pernah dikunjunginya. Dia bersinar. Demikian juga seperti Dr. Martin Luther King Jr. sebagai pengikut Kristus yang benar-benar mengubah kehidupan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Maka pekerjaan dan pelayanan kita akan menyentuh banyak hati, memengaruhi kehidupan banyak orang. Mereka akan menyaksikan kebaikan kita sebagai pengikut Kristus. Bersukacitalah dan selamat bekerja dan melayani untuk Tuhan dengan segenap hati.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman, untuk perkataan-Mu yang demikian indah menyentuh hati kami, supaya kami benar-benar bekerja dan melayani dengan segenap hati. Tuhan tolong kuatkan kami, supaya kami menampilkan diri sesuai dengan panggilan Tuhan, melayani dengan segenap hati. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka kuat menghadapi realitas hidup ini, dan bagaimanapun situasi dan kondisi mereka, kondisi saudara-saudara saya, hidup mereka benar-benar melayani Tuhan, dan mereka juga mendapatkan sukacita dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.